Pemirsa, seorang anak berusia 11 tahun ditemukan tewas di rumahnya dengan luka di bagian leher di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku penganiayaan diduga sopir pribadi keluarga korban. Warga Jalan Haji Muhi 8 Pondok Pinang, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 11 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di sebuah ruangan di dalam rumah dengan luka di bagian leher. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku yang merupakan sopir dari keluarga korban sendiri. Hasil penyelidikan polisi, peristiwa ini terjadi pada pukul 4 pagi saat petugas tiba di lokasi langsung mengamankan seorang pria yang merupakan sopir keluarga. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena juga mengalami luka-luka. Saat ini polisi mendalami motif terjadinya kasus dugaan pembunuhan ini. Sementara yang informasi kita dapat bahwa terduga pelaku adalah supir dari keluarga tersebut. Supir dari keluarga ya? Ya. Ada barang bukti yang diamankan apa? Barang bukti sajam yang kita amankan ada golok. Ditemukan di dalam rumah. Mana? Di gudang. Di gudang. Lantai 1 terlebih Lantai 2. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi. Sementara keluarga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berkabung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Api membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Ciniru 3, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sebelumnya, kebakaran ini diketahui warga saat pemilik rumah terbangun dari tidurnya. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut karena seluruh penghuni berhasil mengevakuasi diri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. 3 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, Satreskrim Polres Bogor bersama Brimob Cikeas mengamankan 17 pelaku percobaan penyerangan. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov, dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom molotov. Bilang kamu nggak kenal sama dia. Ya, aku diam-diam. Aja di dalam. Iya. Hei, saya lihat kau apa? Kau ada buktinya ini tadi ya, temanmu di sini ya. Hei, tadi lu ngobrol bareng. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Bawa bom molotov. Oh, ini Bang, indikasi. Coba Bang, mana Bang? Awalnya mau ngelempar dia Bang? Iya. Salah tasnya udah dilempar. Ada berapa orang di indikasi, ada berapa orang Bang? 6. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebanyak 17 orang ditangkap polisi karena merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, 3 buah handphone, beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri. 4 orang diduga menjadi otak pelaku kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pasca demo, Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar. Sementara suasana Jakarta berangsur kembali normal. Petugas bersihkan sisa-sisa unjuk rasa. Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok mengerahkan 342 personil gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov. Patroli dilakukan dengan ketat. Sementara itu, suasana Jakarta berangsur kondusif. Meski tidak seramai biasanya, masyarakat tetap asik berolahraga di arena Car Free Day Sudirman Tamrin pada Minggu pagi. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjaga tepat di Bundaran Senayan hingga CFD selesai pukul 10 pagi. Kondisi pusat perbelanjaan di kawasan Blok M Kebayoran Baru juga normal. Stand dan kios-kios di pusat perbelanjaan terlihat beraktivitas seperti biasa. Para pengunjung pun bisa berbelanja dengan santai dan tenang. Sementara kondisi ruas Jalan Kuitang Raya, tepatnya di depan Makobrimob kembali normal. Hanya nampak puing sisa unjuk rasa. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya ditutup kini sudah bisa dilintasi warga. Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta di MRT selama sepekan ke depan. Tim iNews melaporkan. Jalan yang dijadikan lapangan untuk berunjuk rasa warga dibersihkan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas menyemprotkan air untuk menghilangkan sisa pembakaran ban bekas di sejumlah titik jalan yang ada di sekitar area DPRD Jawa Barat. Sebelumnya, aksi demonstrasi massa dibubarkan petugas kepolisian. Meski demikian, beberapa fasilitas umum serta kendaraan dirusak oleh massa seperti rambu lalu lintas dan warung UMKM. Sementara itu, puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor Wali Kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Tim iNews melaporkan. Proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah diwarnai isak tangis. Sementara Polda Jawa Barat memulangkan 23 pengunjuk rasa. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan.